Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu tentang stabilisasi dan transportasi neonatus. Setelah bayi tadi kita resusitasi dan bayi sudah bisa untuk segera kita pindahkan ke ruangan yang lain, maka sebelum kita pindahkan, kita harus menjamin bahwa kondisi bayi berada dalam kondisi stable. Apa itu stable? Stable itu kita harus pastikan bahwa kondisi gulanya aman, kemudian temperaturnya tidak berada dalam kondisi hipotermi maupun hipertermi, dengan target suhu 36,5 sampai dengan 37,5. Kemudian kita pastikan bahwa jalan nafasnya baik, yaitu kita bisa menggunakan nasal kanul atau kita bisa menggunakan CPAP, atau mungkin dengan kondisi sudah dalam kondisi terintubasi. Kemudian kita pastikan juga kondisi tekanan darah dari pasien, sehingga kita harus pastikan bahwa kebutuhan pasien untuk dipasang infus atau umbilikal, begitu juga dengan loading NaCl 0,9%. Dalam hal ini kita harus bisa memastikan bahwa kondisi sirkulasi bayi berada dalam kondisi baik. Kemudian kita pastikan juga bahwa hasil darah, yaitu berupa analisa gas darah, darah lengkap, kemudian septic workup, dan lainnya itu berada dalam kondisi yang sudah bisa kita periksa. Kemudian dalam kondisi emotional support yang baik, di mana emotional support ini kita harus pastikan bahwa inform consent tentang kondisi bayi kita harus menjelaskan dengan baik, dengan empati dan juga tertulis. Baik, kita bahas tentang gula dan sugar and safe care. Jadi apabila bayi sakit yang dipuasakan memiliki kadar gula darah kurang dari 50 mg per desiliter, maka bayi harus diterapi dengan cairan glukosa intravena dengan langkah, yaitu berikan dextrosa 10% sebanyak 2 cc per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 cc per menit. Jadi misalnya bayi berada dalam berat badan 2 kg, maka kita bisa boluskan dextrose 10% sebanyak 4 cc. Dalam hal ini kita harus menghindari pemberian bolus dextrose 25% dan 50% karena dapat menyebabkan hiperglikemi dan hipoglikemi yang rebound. Pada kondisi bayi-bayi yang telah kita lakukan resusitasi neonatus, lebih beresiko untuk mengalami yang terjadinya hipoglikemi, sehingga kita harus pastikan bahwa kadar gula darah pasien berada dalam kondisi normal. Nah, setelah kita melakukan bolus dextrosa 10% sebanyak 2 cc per kilogram berat badan, maka kita memberikan maintenance dextrose 10%, yaitu sebanyak 60 sampai 80 cc per kilo per hari, yaitu dengan glukosa infusion rate 4,2 sampai dengan 5,5 mg per kilogram berat badan per menit. Kemudian dari hipotermi, kita harus mencegah terjadinya hipotermi. Pada bayi-bayi yang telah kita lakukan resusitasi neonatus, berisiko sekali untuk terjadinya hipotermi. Nah, bagaimana cara mencegah hipotermi? Yaitu dengan menaikkan suhu ruangan menjadi 25-28 derajat dan tidak meletakkan bayi di bawah pendingin ruangan. Meletakkan bayi di bawah infant radiant warmer saat dilakukan resusitasi atau tindakan pada bayi. Menghangatkan benda yang akan bersentuhan dengan bayi, misalnya tempat tidur, stetoskop, selimut, dan tangan. Mengenakan topi pada kepala bayi, membungkus bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram dengan plastik bening, dari kaki hingga setinggi leher bayi. Jangan sampai menutupi wajah atau menghambat jalan nafas. Memberikan oksigen yang telah dihangatkan dan dilembabkan. Menghangatkan inkubator terlebih dahulu sebelum meletakkan bayi di dalamnya. Kemudian menggunakan inkubator transport yang telah dihangatkan atau kontak kulit dengan kulit. Jika tidak tersedia inkubator transport, maka sebaiknya kita menggunakan metode kanguru saat memindahkan bayi dari kamar bersalin ke ruang perawatan.
Bagaimana dengan jalan nafasnya? Laju nafas normal pada bayi yaitu berkisar normalnya 40 sampai dengan 60 kali per menit. Laju nafas kurang dari 30 kali per menit disertai dengan penggunaan otot nafas tambahan menandakan bayi mengalami kelelahan bernafas atau nafas megap-megap, menjadi tanda akan terjadinya suatu ancaman henti nafas. Bagaimana dengan usaha nafas? Usaha nafas meliputi penilaian R-entry, udara masuk, kemudian apakah ada retraksi atau tidak, apakah bayi merintih, dan bagaimana dengan nafas cuping hidung, dan bagaimana apakah terjadi apnu. Nah, kebutuhan oksigen disesuaikan dengan kondisi klinis bayi dan saturasi oksigen. Saturasi oksigen target kita pertahankan adalah di posisi 88 sampai 92% dengan pengukuran saturasi oksigen sebaiknya dilakukan preduktal yaitu di tangan kanan dan postduktal yaitu di salah satu kaki. Di mana seandainya terjadi perbedaan saturasi baik itu preduktal dan postduktal lebih dari 10% itu berarti menandakan adanya suatu pirau. Salah satu evaluasi lainnya yaitu gas darah, yaitu pemeriksaan ini terutama dilakukan jika bayi membutuhkan oksigen atau kemungkinan mengalami shock. Penilaian analisa gas darah penting untuk menentukan derajat distres nafas serta membantu diagnosa dan tata laksana distres nafas. Ini merupakan suatu score down, di mana score down ini merupakan suatu salah satu cara untuk kita memprediksi kemungkinan untuk terjadi distres pernafasan. Distres pernafasan bukan merupakan suatu diagnosa, melainkan merupakan suatu manifestasi klinis dari pasien. Ada beberapa parameter yang dinilai pada score down ini, yaitu bagaimana frekuensi nafas, retraksinya adakah atau tidak ada, dan kalau ada apakah ringan atau berat, bagaimana dengan cyanosisnya, bagaimana dengan R-entry atau udara masuk, dan bagaimana apakah ada merintih atau tidak. Nah, kita beri skor 0 jika frekuensi nafas kurang dari 60 kali per menit. Kita beri skor 1 jika pernafasan sudah meningkat tetapi masih di bawah 80 kali per menit, dan kita beri skor 2 jika lebih dari 80 kali per menit. Begitu juga retraksi, kita beri skor 0 jika tidak dijumpai adanya retraksi, skor 1 jika kita jumpai adanya retraksi ringan, dan skor 2 jika dijumpai retraksi yang cukup berat. Begitu juga dengan cyanosis, 0 jika tidak cyanosis, 1 jika cyanosis hilang dengan pemberian oksigen, dan skor 2 jika sekalipun diberikan oksigen tetapi cyanosis masih menetap. Begitu juga dengan R-entry. R-entry, udara masuk yang baik, yang terdengar dengan baik, itu kita beri skor 0, tetapi kita beri skor 1 jika terjadi penurunan ringan udara masuk, dan kita beri skor 2 jika tidak ada udara masuk. Merintih, kita beri skor 0 jika tidak dijumpai adanya merintih. Dan merintih yang dapat didengar dengan stetoskop, itu kita beri skor 1, dan dapat didengar tanpa alat bantu, itu kita beri skor 2. Nah, interpretasi skor, jika kita jumlahkan dari semua komponen tersebut, jika skornya kurang dari 4, berarti distres pernafasan yang terjadi itu ringan. Tindakan yang harus kita berikan adalah cukup dengan pemberian CPAP. Tetapi jika skor di antara 4 sampai dengan 5, maka distres pernafasan dalam tahap yang sedang. Jadi tindakan yang perlu kita berikan adalah pemasangan CPAP. Tapi jika skor lebih dari sama dengan 6, distres pernafasan berarti berat. Maka sebaiknya kita pertimbangkan untuk pemasangan intubasi dan ventilator. Ada beberapa kondisi bayi baru lahir yang harus dirawat di ruangan NICU atau kita rujuk ke rumah sakit, yaitu jika dijumpai ada suatu kondisi ancaman gagal nafas, yaitu dijumpainya ada apnu atau sesak nafas berat, kemudian ada ancaman sirkulasi atau shock, kemudian kelainan kongenital yang berat,
bayi berat lahir sangat rendah, yaitu jika kurang dari 1.500 gram dengan 3 masalah di atas. Ada beberapa mekanisme rujukan dan transportasi, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini untuk rujukan kita harus pastikan bahwa ada perawat yang akan tergantung kondisi daripada kondisi bayi yang akan kita transportasi, yang akan kita rujuk. Jadi bisa jadi tim transportasi itu terdiri dari dokter dan perawat jika bayi yang akan dirujuk ini memiliki kondisi yang lebih kompleks, yaitu seperti bayi yang memerlukan perawatan intensif, bayi dengan berat kurang dari 1.000 gram, bayi dengan usia gestasi kurang dari 28 minggu, dan usia postnatal kurang dari 48 jam. Dan berikut seperti yang tertera pada slide ini. Nah, bisa juga ditransportasi oleh cukup hanya perawat saja, yaitu jika bayi dengan perawatan khusus namun stabil. Bayi dengan ketergantungan tinggi yang telah stabil selama 48 jam tanpa peningkatan kebutuhan oksigen dan tanpa bradikardi atau desaturasi signifikan. Berikutnya seperti yang tertera pada slide ini. Selain sumber daya manusianya, kita juga harus memikirkan kendaraan dan peralatan yang akan kita bawa. Nah, ini pada slide ini ada beberapa peralatan yang harus kita pastikan bahwa pada saat kita merujuk pasien, kita harus memiliki seperti dukungan termal, kita harus menggunakan inkubator transport, ya. Atau bisa jadi kalau di fasilitas yang terbatas, kita bisa transport bayi cukup dengan menggunakan metode kanguru atau skin to skin contact. Kemudian kita juga membawa termometer dan alat monitor suhu. Kemudian kita juga harus membawa alat seperti plastik, selimut insulator, dan pelindung panas. Berikut juga dengan dukungan dari respiratori, ada beberapa alat yang harus kita pastikan kita bawa. Kemudian perangkat suction, perangkat pemantauan, dan lain-lainnya. Komunikasi dan dukungan keluarga. Pada saat bayi tersebut akan kita rujuk dan kita transportasi, maka yang paling penting adalah komunikasi baik dengan tempat yang akan kita rujuk maupun dengan keluarga. Dalam kondisi seorang ibu yang memiliki anak dengan bayi yang sakit, maka empati yang harus kita berikan itu sangat penting sekali, dukungan untuk keluarga. Dokumentasi dan informed consent. Pada saat kita akan merujuk, maka dokumentasi kita harus jelas, kondisi bayi kita berikan dalam kondisi seperti apa, dan pada saat diterima di sana dalam kondisi yang bagaimana, itu harus jelas dokumentasinya. Berikut informed consent juga harus jelas diberikan. Nah, setelah pasien tiba di tempat rujukan, umpan balik dari unit rujukan itu juga harus ada. Bagaimana kondisi bayi yang mereka terima itu sudah harus tercatat dengan baik. Ada beberapa kondisi transportasi bayi yang membutuhkan CPAP dini di kamar bersalin. Dia menggunakan ETT yang dimasukkan ke lubang hidung sebatas garis hitam lebih kurang 2 cm, dipotong lebih kurang 5 cm, dan dihubungkan ke infant tepis resusitator tadi. Jadi kita bisa memakai ETT yang kita gunting, jadi cukup hanya 2 cm saja, kemudian kita hubungkan dengan alat tepis resusitator seperti yang sudah saya tunjukkan tadi alatnya, kemudian kita transportasikan. Ini adalah contoh alat transportasi yang cukup lengkap. Nah, ini dilakukan pemindahan pasien ke unit perawatan, ya, cukup dengan menggunakan skin to skin. Jadi kita di sini tidak menggunakan inkubator transportasi.
yaitu pada unit yang terbatas ya tentunya. Tapi kalau unitnya sudah cukup lengkap, sebaiknya dengan menggunakan inkubator transportasi. Jadi dipindahkan dari unit ke unit atau dari satu unit pelayanan ke rumah sakit yang lebih besar, itu sebaiknya dengan inkubator transportasi. Tapi jika tidak punya, kita bisa menggunakan dengan metode skin to skin begini. Nah, ini dibawakan juga dengan menggunakan tepis resusitator ya. Jadi dihubungkan dengan ETT yang kita gunting tadi, cukup 2 cm masuk ke lubang hidung, dihubungkan dengan alat ini. Itu. Nah, ini transport pada bayi dengan menggunakan metode kanguru. Ini alat tepis resusitator ya, MixSafe. Kalau tadi yang saya tunjukkan itu adalah Neopuff, tapi sama-sama tepis resusitator, yaitu kita bisa langsung memberikan CPAP, yaitu ini fungsinya CPAP ya, kita memberikan tekanan positif di akhir ekspirasi. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita praktekkan tentang metode kanguru pada saat akan merujuk pasien. Jadi kali ini kita akan praktekkan yaitu bagaimana cara ketika kita akan merujuk pasien atau memindahkan bayi yang sudah kita resusitasi tadi dan yang sudah kita lakukan stabilisasi, kemudian kita akan pindahkan ke ruang perawatan. Atau mungkin dari satu tempat unit pelayanan kita akan pindahkan ke rumah sakit. Seandainya kita tidak memiliki inkubator transportasi, maka sebaiknya kita menggunakan metode kanguru ini, yaitu memindahkan bayi dengan cara skin to skin. Jadi sebetulnya ini ibunya atau bapaknya ya itu tidak menggunakan kain. Jadi nanti akan kontak kulit si ibu dengan kulit si bayi. Oke. Kemudian kita pasang ya. Ini kita silangkan di bagian belakang ke arah depan. Ya. Dan kita silangkan lagi. Oke. Kemudian kita masukkan kemari. Masukkan. Oke. Ini kita ikat lagi ke belakang. Jadi posisi belakangnya seperti ini. Ya. Kita pindahkan lagi ke depan. Oke. Ya, harus ketat ya. Kemudian bayi yang sudah siap untuk ditransportasikan dalam kondisi terpasang ya alat bantu nafasnya ya, yaitu kita dengan menggunakan ini alat tepis resusitator yang bisa kita bawa-bawa begitu, dihubungkan. Jadi ini pegang, kita hubungkan ke sini, pastikan oksigennya terisi ya. Ya, cukup kita setel di posisi 5 liter aja. Kemudian posisi ini kita hubungkan dengan tadi ETT yang kita potong 2 cm aja.
Jadi ETT itu ibaratnya itu masuk kemari, kita masukkan ke hidung, ke lubang hidung, kita hubungkan dengan ini, Nah, dalam kondisi bayi ini kita masukkan kemari. Ingat, kepala bayi sudah harus pasang topi ya. Kepala bayi itu berada di antara papila mamanya, di antara dua papila mamanya. Kepalanya harus dimiringkan, jangan sampai bayinya itu menghadap ke depan, ke kontak dengan kulit mamanya, wajahnya. Jadi harus kita miringkan begini. Tangannya harus posisi posisi naik begitu. Dan pastikan ini kita topang dengan baik. Kemudian si ibu memakai jubah. Mana tadi jubahnya? Udah di bawah. Hai. Ibunya menggunakan jubah. Ini kain tetap harus berada di bawah begini ya. Ini. Dan tangan ibunya memeluk. Seperti ini. Jadi sudah terhubung dengan alat dan kita harus pastikan posisinya itu baik. Ya, dengan tadi ETT yang berukuran 2 cm tadi, seperti ini. Nah, jadi harus ada 3 orang. Jadi membawa alat ini dan yang membawa bayi. Seperti ini. Dan itu fotonya ada di slide saya. Demikian. Cukup sekian praktek kita untuk pemindahan bayi dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya.